400 tahun kemudian, ketika dia mulai berbicara lagi, saudara. Lihat Lukas 1:17. Di situ saya tersungkur, saya meraung, saya menangis. Ternyata firman yang terakhir dia ucapkan untuk mengakhiri perjanjian lama itu dijadikan firman yang berikut untuk memulai perjanjian baru. Sama. Anakmu nanti Zakaria akan berjalan dengan kuasa Elia. Dan pelayanannya akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Lukas 1:17. Lalu saya mulai mencari data, saudara. Apa yang terjadi kalau bapak-bapak itu menyakiti anaknya? Dengarkan. Lalu mengapa Tuhan marah sehingga dia harus pukul bumi sampai musnah kalau bapak-bapak tidak bertobat? Inilah kepala keluarga, pemegang otoritas itu tadi. Luar biasa firman ini, saudara. Tapi dalam Lukas 1:17 Tuhan tidak memberi ancaman lagi karena dia berharap gereja perjanjian baru akan sanggup. Tapi selama saya jadi hamba Tuhan, sedikit sekali gereja yang saya temukan melayani umat manusia dengan pelayanan ini. Dengarkan sekarang. Gabriel berkata kepada Zakaria lewat ayat 17 Lukas 1. Dan dengan demikian, ada kata ini, pelayanan ini akan membalikkan pikiran orang durhaka kepada jalan yang benar. Dan pelayanan ini akan menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, buat saya, umat yang layak inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus akan tetap kembali ke dunia, tetapi tidak memukul bumi sampai musnah. Sebab dia menemukan umat yang layak. Nah, umat yang layak itu bukan umat Kristen. Umat yang layak bukan umat gereja. Tapi umat yang layak adalah umat yang hatinya sembuh dari bapaknya. Catat itu baik-baik. Umat yang layak di Lukas 1:17. Umat yang layak itulah yang bisa menyembuhkan hati Tuhan sehingga Tuhan tidak murka kalau datang kembali. Umat yang layak itu bukan umat yang lulusan sekolah Alkitab. Umat yang layak itu bukan umat yang rajin ke gereja. Umat yang layak ternyata adalah umat yang hatinya sembuh oleh bapak-bapaknya sendiri. Sekarang kita lihat fakta, ibu bapak, saudara-saudara. Adik-adikku, pemuda-pemudi, perhatikan ini baik-baik. Menjelang datangnya Tuhan Yesus kedua kali nanti, ternyata dunia kita hancur. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam. Dunia kita hancur karena terlalu banyak laki-laki tidak bertanggung jawab. Betul? Lihat di sekitar kita. Berapa banyak anak, nggak tahu siapa bapaknya. Itulah umat yang menyebabkan Tuhan murka. Saudara, kita lari lebih jauh. Kalau ada anggota kepolisian di sini yang pernah bertugas di luar Nias, tolong yang bapak-bapak polisi pernah tahu, 100% semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa, polisi sudah punya data dalam menginterogasi. Pasti
dari anak-anak yang keluarganya hancur. Coba lihat saja semua kasus kriminal. Saya tidak perlu banyak bicara tentang hal ini karena waktu. Tapi harap saudara cari data di masyarakat. Baru 2 hari saya baca koran SIP, saudara. Baru 2 hari ini. Langsung saya hafal. Halaman ketiga selalu berita kriminal dari ujung sampai ujung. Dan pelakunya, karena ini di daerah Kristen, nama-nama Kristen banyak. Perhatikan, yang langganan SIP pasti halaman ketiga. Itu berita kriminal di Sumatera Utara. Saudara, ternyata anak-anak yang tidak dapat kasih sayang papanya itu cenderung jahat hati. Sebab dia cari sesuatu. Tolong gereja, masyarakat kita sembuh kalau laki-laki bertobat. Laki-laki perlu bertobat. Anak-anak yang tidak jelas siapa bapaknya, dia akan mencari identitas. Dan di dalam pencariannya, seringkali setan yang menampung mereka. Saya beri contoh satu saja di Alkitab. Hakim-hakim. Pasal 11. Ini contoh. Dan itulah hasilnya kalau ayah-ayah tidak bertanggung jawab. Ada seorang hamba Tuhan namanya Yefta yang jadi hakim pada zaman itu. Ternyata dia punya latar belakang yang jelek karena ayahnya tidak bertanggung jawab. Maka itu kalau gereja tidak berhasil melayani dunia dengan pelayanan hati ayah-ayah dikembalikan kepada anak-anaknya. Hancur dunia ini. Ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak kandung Yefta, mereka mengusir Yefta. Katanya, lihat, kalau anak nggak punya bapak, seperti ini keadaannya. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Yefta nggak bertanggung jawab atas anak ini. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya, saudara tiri ini, dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau kita pernah dengar kata preman, istilah orang Jakarta, maka saya berani menyebutkan 100% preman itu adalah hasil luka karena kelakuan bapaknya. Kita coba akan cari berapa besar pengaruh seorang ayah kepada anak, sehingga kalau ayah itu menyakiti anak bisa begitu parah. Bagaimanapun ibu tidak akan pernah menyakiti anak, sebab ibu itu yang mengandung dan melahirkan. Maka itu kalau anak di tangan ibu pasti dimanja. Nanti kita akan lihat Alkitab itu begitu sempurna dalam bicara soal hierarki keluarga ini. Kolose 3:21. Kolose 3:21 berbunyi demikian. Hai ayah, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Bukan tawar. Kalau cuma tawar hati saja itu tidak apa-apa.